Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latvina Yanfa, NIM 200603338 dari kelas A4 Prodi PGSD 2020. Di video sebelumnya, kita telah membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di video sekarang, kita akan membahas perkalian dan pembagian pecahan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikutnya. Yang pertama, saya mempunyai soal perkalian bilangan bulat dikali pecahan dengan soal 3 dikali 1/2. Kita tahu bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Maka dari itu, 3 dikali 1/2 sama dengan 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2. Pertama-tama, kita siapkan 3 kertas dengan ukuran yang sama. Karena 1/2, maka kita akan melipat ketiga kertas menjadi 2 bagian atau 2 lipatan. Lalu kita arsir sebanyak 1 arsiran. Dan lipatannya tadi atau garis lipatannya kita akan tebalkan menggunakan pulpen agar terlihat. Seperti ini. Di sini ada 1 arsiran dari masing-masing kertas. Perkalian tadi adalah penjumlahan yang berulang, maka kita akan menambahkan arsirannya. 1 arsiran ditambah 1 arsiran ditambah 1 arsiran sama dengan 3 arsiran. 3 arsiran terdapat di 2 kotak atau 2 bagian, jadi 3/2. 3/2 adalah pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara kita gunting atau kita potong salah satu arsiran, lalu kita tempelkan pada salah satu kertas yang belum ada arsirannya. Seperti ini. Nah, di sini ada 2 arsiran di 2 bagian atau di 1 kertas, maka disebut dengan 1. Jadi ada 1 dan yang ini ada 1 arsiran di 2 bagian, jadi 1/2. Jadi ada 1/2. Maka hasil dari 3 dikali 1/2 sama dengan 1/2. Yang kedua, saya mempunyai soal perkalian pecahan dikali bilangan bulat dengan soal 2/4 dikali 4. Pertama-tama kita siapkan 1 kertas dengan ukuran yang sama, 2/4. Kita lipat kertas sebanyak 4 lipatan, lalu kita arsir sebanyak 2 bagian. Dan lipatannya nanti kita garis atau kita timpa dengan pulpen agar terlihat. Seperti ini. Dikali 4. Maka kita akan melipat kertas sebanyak 4 lipatan dengan arah yang berlawanan atau yang berbeda. Tetapi kita lipat di daerah arsirannya saja. Seperti ini. Ada 8 daerah yang diarsir dan ada 4 bagian seluruhnya. Maka ada 8/4. 8/4 bisa kita sederhanakan, yaitu pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 4, yaitu 2/1 atau 2. Jadi hasil dari
2/4 dikali 4 adalah 2. Yang ketiga, saya mempunyai soal perkalian pecahan dikali pecahan dengan soal 1/2 dikali 2/4. Pertama-tama kita siapkan satu kertas dengan ukuran yang sama. Untuk 1/2, kita lipat kertas sebanyak 2 bagian dan kita arsir sebanyak 1 bagian. Garis lipatannya kita tebalkan menggunakan pulpen agar terlihat, dan arsirannya kita arsir menggunakan spidol warna biru. Seperti ini. Untuk 2/4, kita lipat kertas sebanyak 4 lipatan dengan arah yang berbeda dan kita arsir sebanyak 2 bagian. Kita tebalkan juga garis lipatannya menggunakan pulpen dan kita arsir menggunakan spidol warna hijau. Seperti ini. Bagian yang diarsir sebanyak 2 kali disebut sebagai pembilang, ada 1, 2, dan bagian seluruhnya disebut sebagai penyebut, ada 8 bagian, jadi 2/8. Kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi menjadi 2, yaitu 1/4, jadi hasil dari 1/2 dikali 2/4 adalah 1/4. Yang pertama, saya mempunyai soal pembagian bilangan bulat dibagi pecahan dengan soal 2 dibagi 1/2. Pertama-tama kita siapkan 2 kertas terlebih dahulu dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, kita bagi kedua kertas sebanyak 2 bagian atau 2 lipatan. Seperti ini. Untuk kertas yang pertama, berapa kemungkinan bisa dibagi 1/2? Pertama, kita arsir bagian yang atasnya menggunakan pensil. Seperti ini. Ini ada 1 kali kemungkinan. Selanjutnya kita hapus bagian yang atas dan kita arsir bagian yang bawah. Seperti ini. Ini ada 1 kali kemungkinan. Selanjutnya kita hapus bagian yang atas dan kita arsir bagian yang bawah. Seperti ini. Ini ada 2 kemungkinan. Jadi, dalam satu kertas ada 2 kemungkinan. Kita mempunyai 2 kertas. Jadi, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi, hasil dari 2 dibagi 1/2 adalah 4. Yang kedua, saya mempunyai soal pembagian pecahan dibagi bilangan bulat dengan soal 2/3 dibagi 2. Pertama-tama kita siapkan 1 lembar kertas, lalu kita bagi sebanyak 2 bagian, dan garis lipatannya kita akan menebalkannya menggunakan pulpen agar terlihat dengan jelas. Lalu kita arsir sebanyak 2 bagian. Seperti ini. Dibagi 2. Masing-masing bagian kita bagi lagi sebanyak 2 dan kita akan menebalkannya menggunakan pulpen agar terlihat dengan jelas. Seperti ini. Bagian yang mempunyai 2 lipatan disebut sebagai pembilang. Ada 1, 2.
ada 2, dan bagian seluruhnya disebut sebagai penyebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 2/6. Atau bila kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 1/3. Jadi hasil dari 2/3 dibagi 2 adalah 1/3. Yang ketiga, saya mempunyai soal pembagian pecahan dibagi pecahan dengan soal 1/3 dibagi 2/4. Pertama-tama kita siapkan 1 lembar kertas, dan untuk 1/3 kita lipat kertas sebanyak 3 bagian dan kita arsir sebanyak 1 bagian. Dan untuk garis lipatannya kita akan menebalkan menggunakan pulpen agar terlihat dengan jelas. Seperti ini. Untuk 2/4 kita lipat kertas sebanyak 4 lipatan dengan arah yang berbeda dan kita arsir sebanyak 2 bagian. Kita akan menggarisi atau menebalkan garisnya lipatannya menggunakan pulpen agar terlihat dengan jelas. Seperti ini. Untuk arsiran pertama disebut sebagai pembilang dan arsiran kedua disebut sebagai penyebut. Ada 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4/6 atau bila disederhanakan sama-sama dibagi menjadi 2, yaitu 2/3. Jadi hasil dari 1/3 dibagi 2/4 adalah 2/3. Sekian video pembelajaran dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.